Fitri Novita, NIM 250201010398. Video kali ini saya menjelaskan mind mapping mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampunya Ibu DRS Silvanasya, SSI, MSI. Pertama, tentang pengantar statistika dan penyajian data. Pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari tentang cara penyusunan, pengolahan, pengumpulan data, serta penarikan kesimpulan untuk mendapatkan keputusan yang akurat. Sedangkan statistik adalah hasil dari statistika. Selanjutnya itu ada tentang populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari suatu data, contohnya seluruh mahasiswa Unsia. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi, contohnya 200 mahasiswa Unsia. Selanjutnya ada jenis-jenis statistika. Pertama ada deskriptif, yaitu menggambarkan data dalam bentuk tabel dan grafik, contohnya rata-rata nilai ujian. Yang kedua itu ada inferensial. Inferensial itu adalah menarik kesimpulan dari sampel dan populasi, contohnya survei 100 orang untuk mewakili seluruh kota. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Itu yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif itu data yang berbentuk kategori, contohnya warna sama warna mata. Yang kedua itu data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka, contohnya tinggi badan dan nilai ujian. Skala pengukuran. Skala pengukuran itu pertama ada skala nominal, yaitu skala yang tidak berurutan, contohnya jenis kelamin. Yang kedua itu skala ordinal, skala yang berurutan, contohnya rata-rata nilai ujian. Yang ketiga itu ada skala interval, yaitu skala yang tidak memiliki nilai nol mutlak, contohnya suhu derajat Celcius. Keempat itu ada skala rasio, yaitu skala yang memiliki nilai nol mutlak, contohnya berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya ini ada tabel distribusi frekuensi, yaitu untuk menyusun data ke dalam bentuk interval, contohnya seperti nilai ujian. Selanjutnya ada diagram batang, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk batang, contohnya seperti ini, itu jumlah mahasiswa. Selanjutnya ada diagram lingkaran, yaitu menampilkan proporsi dalam bentuk presentasi, contohnya ini peralatan sekolah. Selanjutnya ada histogram, yaitu menampilkan distribusi data kuantitatif, contohnya ujian. Selanjutnya ada poligon frekuensi, yaitu garis yang menghubungkan titik tengah histogram. Selanjutnya itu tentang ukuran pemusatan. Dalam ukuran pemusatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mean atau rata-rata, adalah semua nilai dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah datanya. Rumusnya yang pertama tentang data tunggal itu median sama dengan X1 ditambah X2 tambah titik Xn dibagi N sama dengan Xi dibagi N, dengan M itu mean rata-rata, N jumlah banyak data, Xi data, F frekuensi. Untuk data kelompok rumusnya mean sama dengan Fi dikali Xi dibagi N. Selanjutnya itu median. Median adalah nilai tengah yang sudah diurutkan dari data terkecil sampai terbesar. Rumusnya yang data tunggal median, kalau untuk N ganjil X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk yang genap X dalam kurung N dibagi N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Untuk data kelompok, median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK dikurang F0 dibagi F0 dikali C, dengan median N banyak data, TB tepi bawah kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F0 frekuensi yang memuat kelas median.
Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Rumusnya MO sama dengan TB ditambah A dibagi A tambah B dikali C. TB-nya tepi bawah kelas modus, A-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, B-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, C-nya panjang kelas modus. Contoh soalnya seperti ini. Ini contoh soal dalam bentuk data kelompok. Ukuran lokasi. Ukuran lokasi adalah istilah yang menunjukkan pada statistika deskriptif yang menggambarkan posisi atau letak lokasi nilai dalam suatu data. Yang pertama itu ada kuartil. Kuartil adalah poin data yang membagikan kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Itu ada Q1, Q2, Q3. Q1 nilai membagi 20% data terkecil, Q2 median atau nilai tengah, Q3 nilai yang membagi 25% data besar. Rumusnya data tunggal Q1 sama dengan X N tambah 1 dibagi 4, Q2 X 2 N tambah 1 bagi 4, Q3 sama dengan X 3 N tambah 1 dibagi 4. Sedangkan untuk data kelompok, Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK dibagi F0 dikali C. Q2 TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi F0 dikali C. Q3 TB sama dengan 3/4 N dikurang FK dibagi F0 dikali C. Selanjutnya itu desil. Desil adalah poin data yang membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya yang data tunggal D1 sama dengan X N tambah 1 dibagi 10, D2 sama dengan X 2 N tambah 1 dibagi 10, D3 sama dengan X D3 N tambah 1 dibagi 10. Sampai selanjutnya itu pakai rumus XI sama dengan X I N tambah 1 dibagi 10 dengan I-nya 1, 2, 3, 4, 5. Data kelompoknya D1 sama dengan TB ditambah 1/10 N dikurang FK dibagi F0 dikali C. D2 nya TB sama dengan TB ditambah 2/10 N dikurang FK dikali F0 D2 sama dengan TB ditambah 2/10 N dikurang FK per 0 per F0 dikali C. ME sama dengan Q2 sama dengan D5 sama dengan TB ditambah 5/10 N dikurang FK dibagi F0 dikali C. DI sama dengan TB ditambah setengah 1/10 N dikurang FK dibagi F0 dikali C dengan I 1, 2, 3. Selanjutnya ada persentil. Persentil adalah poin data yang membagi kumpulan data menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus data tunggalnya PI sama dengan X N tambah 1 dibagi 100. P2 nya X 2N tambah 1 dibagi 100. PI sama dengan X I N tambah 1 dibagi 100 dengan I nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Data kelompok PI P1 sama dengan TB ditambah 1/100 N dikurang FK dibagi F0 dikali C. P2 TB sama ditambah 1/100 N dikurang FK dikali 2/100 N dikurang FK dibagi F0 dikali C. PI sama dengan TB ditambah I/100 N dikurang FK dibagi F0 dikali C. I sama dengan 1, 2, 3. Baru ini contoh soalnya. Ini contoh soal tentang data nilai ujian 12 siswa. Ini Q1 nya, Q2, Q3. Ini mencari desil, ini mencari persentil. Interpretasi ukuran letak, Q1 itu sama dengan P25 dan juga D2. Sedangkan Q2 itu sama dengan median P50, D3. Q3
P sama dengan 75 sama dengan D2. Selanjutnya tentang ukuran penyebaran. Pertama itu ada range atau nilai jarak. Adalah selisih antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Rumus range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Selanjutnya ada variance atau ragam, yaitu rata-rata kuadrat deviasi dari mean. Rumusnya data tunggal itu sama data tunggal 1/n dikali x kurang xi dikurang x bar pangkat 2. Data ini apa namanya apa? Itu ukuran penyebaran. Pertama itu adalah range atau nilai jarak, adalah selisih antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Rumus range itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang selanjutnya ada variance atau ragam, adalah rata-rata kuadrat deviasi dari mean. Rumusnya yang data tunggal itu ragam sama dengan 1/n dikali xi dikurang x kuadrat x bar dikuadratkan. Untuk data kelompok, ragam sama dengan 1/n fi dikali xi dikurang x bar dikuadratkan. Selanjutnya ada standar deviasi, yaitu selisih antara nilai pengamatan ke i dengan nilai rata-rata. Rumusnya yang data tunggal SR sama dengan 1/n sigma xi dikurang x bar. Yang data kelompok SR sama dengan 1/n fi x kali x akar dari xi dikurang x bar. Contohnya ini contoh hitungan titik tengah tiap kelas. Ini contoh range-nya di angka 59, ini contoh variasi atau ragamnya, dan ini standar deviasi. Selanjutnya itu tentang ukuran squeness dan kurtosis. Squeness adalah ukuran statistika yang menunjukkan asimetri atau derajat ketidakseimbangan distribusi data di sekitar nilai rata-ratanya. Rumus squeness itu n dibagi n kurang 1 dikali n kurang 2. N kurang 2 dengan sigma xi dikurang x bar dibagi ragam di kali 3. Jenis-jenis squeness yang pertama itu ada squeness positif. Dengan ciri-cirinya distribusi miring ke kanan, ekor distribusi lebih panjang di sisi kanan, sebagian besar data memiliki nilai lebih kecil dari rata-rata, tetapi ada nilai-nilai ekstrim di sebelah kanan. Contohnya pendapatan penduduk, di mana sebagian besar orang berpenghasilan rata-rata atau di bawah rata-rata, namun beberapa orang berpenghasilan sangat tinggi. Yang kedua ada squeness negatif. Ciri-cirinya distribusi miring ke kiri, ekor distribusi oleh lebih panjang di sisi kiri. Sebagian besar data memiliki nilai besar dari rata-rata, tetapi ada beberapa nilai ekstrim di sebelah kiri. Contohnya usia pensiun, di mana sebagian besar orang pensiun pada usia tertentu, tetapi beberapa orang pensiun lebih awal. Yang ketiga, distribusi simetris atau squeness 0. Ciri-cirinya tidak ada squeness, distribusi simetris, rata-rata, median, modus berada pada titik yang sama, ekor kiri dan kanan memiliki panjang yang sama. Contohnya distribusi normal standar atau bell curve. Selanjutnya itu ada kurtosis. Kurtosis adalah ukuran statistika yang menggambarkan bentuk distribusi data, khususnya mengenai seberapa tajam atau datar puncak distribusi dibandingkan dengan distribusi normal. Rumusnya kurtosis
N dikali N tambah 1 dibagi N dikurang 2 dikali N kurang dibagi N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dengan sigma XI dikurang X bar dibagi ragam dikali 4 dikurang 3 N kurang 1 kuadrat dibagi N kurang 2 dikali N kurang 3. X dengan XI nya nilai data individu, X barnya rata-rata sampel, ragamnya simpangan baku, N nya jumlah data. Tipe-tipe kurtosis. Pertama ada mesokurtik, yaitu distribusi yang memiliki tingkat kurtosis yang sama dengan distribusi normal. Ciri-cirinya, puncak distribusi berada di tingkat yang moderat, tidak terlalu runcing dan tidak terlalu datar. Sebarannya seimbang antara ekor dan puncak. Contohnya distribusi skor IQ di populasi yang besar cenderung mendekati mesokurtik. Kedua, leptokurtik, yaitu distribusi yang memiliki kurtosis positif lebih dari 0 atau 3, menunjukkan distribusi dengan puncak yang lebih tinggi dan ekor yang lebih tebal dibandingkan distribusi normal. Ciri-cirinya, puncak distribusi lebih runcing daripada distribusi normal. Sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar mean, tetapi data di ekor lebih banyak daripada distribusi normal. Selanjutnya, ekor yang tebal menunjukkan kemungkinan kejadian ekstrim outliers yang lebih besar. Contoh, distribusi retur saham dalam jangka waktu pendek seringkali bersifat leptokurtik karena memiliki lebih banyak outliers atau pergerakan harga yang ekstrim. Selanjutnya yang ketiga ada platikurtik, yaitu distribusi dengan kurtosis negatif kurang dari 0 atau 3, menunjukkan distribusi yang lebih datar dengan ekor yang lebih tipis dibandingkan distribusi normal. Ciri-cirinya, puncak distribusi lebih landai, artinya distribusi lebih rata. Sebaran data lebih tersebar dan tidak banyak data yang terkonsentrasi di sekitar mean. Ekor lebih tipis menunjukkan bahwa kejadian ekstrim lebih jarang terjadi. Contohnya distribusi data ketinggian pemain sepak bola dalam satu tim bisa mendekati platikurtik karena variansinya tidak terlalu besar dan data tersebar. Demikian penjelasan saya mengenai mapping statistika ekonomi dan bisnis. Sekian, terima kasih.